Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firda Limatu Syadia dengan NIM lahir 192. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 1. Nah, bagian 1 itu ada merancang prosedur analisis, yang dimana di sini itu mengidentifikasi suatu senyawa, bisa dilihat dari gambar senyawa tersebut, yang dimana ini diduga senyawa ascopir, yang dimana ada mengandung gugus amina primer, karbonil, hidroksil, dan juga eter. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan metode reaksi gugus fungsi. Kita bisa menggunakan uji gugus amina berupa uji PDAB-HCl, yang dimana uji PDAB-HCl itu mempunyai prinsip kondensasi antara gugus amina aromatis primer dengan reaksi aldehid atau PDAB dalam suasana asam. Untuk diagram alir prosedurnya, ada disiapkan 10 mg sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, setelah itu ditambahkan 2 tetes PDAB-HCl, dan diamati perubahan warna yang terbentuk. Hasil positifnya itu berupa endapan kuning atau jingga. Untuk yang kedua itu ada uji gugus hidroksil yang kita bisa uji dengan uji esterifikasi, yang dimana uji esterifikasi ini punya prinsip pembentukan ester melalui kondensasi antara gugus hidroksil dengan gugus asam karboksilat dengan pembentukan katalisis asam yang menghasilkan ester dan juga air. Untuk diagram alur prosedurnya yaitu dimasukkan 2 tetes larutan sampel pada tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 mg asam salisilat, setelah itu ditambahkan 1 mili H2SO4 dan dipanaskan, kemudian diperhatikan aroma ester yang muncul. Untuk penerapan GAC-nya, yaitu melalui analisis skala mikro yang meminimalkan timbun limbah kimia yang berbahaya dengan penggunaan sampel hanya 10 mg dan juga reaksi yang hanya hitungan tetes saja. Nah, penghematan energi melalui reaksi suhu ruang dan pemanasan terkontrol, serta peningkatan aspek keamanan operasional dengan menekan volume penggunaan bahan kimia seminimal mungkin. Yang kedua itu ada reaksi alkaloid, yang dimana kita bisa mengujinya dengan reaksi mureksid. Nah, reaksi mureksid ini itu prinsipnya reaksi oksidasi dan amonialisis yang menghasilkan senyawa berwarna ungu. Untuk diagram alir prosedurnya yaitu ada disiapkan sampel, kemudian ditambahkan KCl3 dan HCl HNO atau HNO3. Kemudian diuapkan campuran tersebut, setelah itu diberi uap amonia pada residunya. Setelah itu diamati perubahan warna, yang dimana menghasilkan warna ungu cerah. Untuk penerapan GAC pada reaksi mureksid ini yaitu dilakukan melalui analisis skala mikro yang membatasi penggunaan sampel dan reaksi untuk menekan limbah kimia. Pemanfaatan metode penguapan terkontrol juga untuk efisiensi energi serta peningkatan aspek keamanan laboratorium yang meminimalkan paparan uap kimia yang berbahaya. Setelah itu yang ketiga ada spektrofotometri UV visible, yang dimana spektrofotometri UV visible ini mempunyai prinsip yaitu pengukuran penyerapan cahaya ultraviolet atau cahaya tampak oleh suatu senyawa sampel. Untuk diagram alirnya itu sendiri atau prosedurnya itu sendiri yaitu sebagai berikut, yaitu ditimbang sampel lalu dilarutkan dengan parut sesuai, setelah itu diencerkan larutan stok menjadi beberapa konsentrasi yang berbeda, setelah itu disiapkan pelarut tanpa sampel atau sebagai belangko. Kemudian dinyalakan alat spektrofotometri UV visible dan atur panjang gelombangnya. Setelah itu dimasukkan belangko ke kuvet lalu dilakukan pengaturan. Setelah itu juga diukur absorbansinya setiap variasi konsentrasi dan dicatat lambda maksimalnya. Kemudian dibandingkan data untuk melihat pola spektrum dan hubungan konsentrasi absorbansinya. Untuk penerapan GAC-nya yaitu menggunakan bahan kimia secara bijak dan membuang limbah dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu ada spektrofotometri inframerah, yang dimana prinsipnya yaitu penyerapan radiasi inframerah oleh molekul sampel yang menyebabkan perubahan energi vibrasi ikatan kimia. Untuk prosedurnya yaitu disiapkan sampel, kemudian dicampurkan dengan KBR, setelah itu ditekan campuran hingga menjadi pelet transparan, kemudian dilakukan pengukuran background tanpa sampel, setelah itu dinyalakan alat inframerah dan diatur rentang gelombangnya, dan kemudian dimasukkan pelet, lalu direkam spektrumnya, kemudian dianalisis puncak serapan, dan dicocokkan hasilnya dengan spektrum standar sampel. Untuk penerapan GAC-nya yaitu menggunakan bahan secukupnya serta membuang limbah atau sisa sampel dan bahan sesuai prosedur agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada interpretasi data dan juga pembuatan kesimpulan. Untuk soalnya terlampir, nah untuk analisis kualitatifnya ini tuh didasarkan pada interaksi antara radiasi UV dengan elektron dalam molekul, yang dimana senyawa yang memiliki kromofor akan menyerap energi UV sehingga akan terjadinya transisi elektron. Nah, setiap senyawa itu mempunyai gelombang maksimum yang spesifik serta bentuk spektrum yang khas gitu. Nah, untuk percobaan kali ini, sampel dilarutkan dalam etanol, kemudian diukur dan mempunyai rentang sekitar 200-400. Identifikasinya dilakukan dengan menentukan lambda maksimalnya dan juga dari spektrum sampel, yang mengamati pola spektrum, serta membandingkan dengan spektrum baku atau literatur. Kedua itu yang B, yaitu tanggapan dan juga kesimpulan. Nah, bisa dilihat dari spektrum berikut ini, yang dimana ini ada spektrum UV sampel dalam asam benzoat, kemudian yang sebelahnya itu ada spektrum UV baku pembanding asam benzoat, yang dimana keduanya itu mempunyai uh, puncak kedua puncak yang sama, di angka yang sama juga, yaitu untuk asam benzoat sampel itu ada di angka 230 dan juga 273,8.
Nah, untuk di baku pembanding juga sama, yaitu ada di angka 230 dan juga 274. Nah, nilai lambda maksimum sampel yang sangat mendekati itu, yang bahkan sama dengan baku pembanding ini menunjukkan energi serapan yang terjadi itu berasal dari struktur yang sama gitu. Walaupun di sini mungkin ada perbedaan, tapi cuman hanya satu gitu ya. Tapi itu masih dalam rentang batas wajar gitu kan. Nah, selain itu juga jumlah puncak dan juga bentuk spektrum yang serupa juga menandakan bahwa gugus fungsi dalam sampel itu identik dengan baku gitu. Jadi untuk kesimpulannya, sampel yang diuji itu dapat dipastikan sebagai asam benzoat karena memiliki lambda maksimal dan pola spektrumnya identik dengan baku pembanding. Nah, untuk yang kedua, untuk soalnya juga terlampir, yang dimana ini akan menentukan berapakah nilai M maksimal pada senyawa tersebut, dan juga transisi apa yang akan terjadi, dan gus apa yang mungkin yang dapat diduga dari nilai M maksimumnya. Nah, berikut ini adalah gambar dari spektrumnya. Kemudian yang pertama kita menghitung konsentrasi larutan stoknya dulu, yaitu dengan cara masak sampel dibagi dengan volume pelarut, yang akan menghasilkan hasil 1 mg per mili ini. Kemudian dilakukan pengenceran kedua dan didapatkan hasil 0,1 mg per mili. Kemudian dilakukan lagi pengenceran kedua, perhitungan pengenceran kedua, dan mendapatkan hasil 0,01 mg per mili. Setelah itu kita konversi ke miligram per liter atau ppm dan mendapatkan nilai berupa 10 mg per liter. Setelah itu dikonversi ke molaritas dan menghasilkan nilai 5,0505 kali 10 pangkat minus 5 molar. Setelah itu kita bisa menghitung Emax-nya, yaitu dengan hukum Lambert-Beer. Diketahui A-nya sama dengan 0,5, yaitu absorbansi pada lambda maksimum. Kemudian B-nya itu 1 cm yang didapat pada sel atau kupet. Kemudian untuk yang C-nya yang dapat dari perhitungan yang dari sini, yaitu 5,0505 kali 10 minus 10 pangkat minus 5 molar. Kemudian dihitung dengan E sama dengan A dibagi B kali C, dan mendapatkan nilai berupa 9,900 liter mol per mol centimeter. Untuk transisi elektronnya, yaitu dari nilai Emax itu kan tadi sekitar 10 pangkat 4, yang dimana ini tuh menunjukkan transisi dari pi ke pi bintang. Nah, dugaan gugusnya yaitu dari hasil transisi elektron ini, nah ini tuh menunjukkan adanya gugus kromofil aromatik gitu, seperti benzen. Kemudian selanjutnya yaitu untuk melakukan analisis bahan baku kloramfenikol, yang dimana kita akan melakukan pengamatan data hasil pengujian, kemudian pengkajian literatur, dan juga pemberian kesimpulan. Nah, untuk strukturnya itu sendiri dari literatur sebagai berikut, seperti gambar di berikut ini. Kemudian untuk gugus fungsi yang dimiliki yaitu gugus nitro, kemudian cincin aromatik atau benzen. Setelah itu juga ada gugus hidroksil atau H, dan juga gugus amida. Untuk golongan senyawanya, yaitu termasuk dalam senyawa antibiotik spektrum luas atau golongan amfenikol. Untuk pemeriksaan organoleptiknya, yaitu untuk hasil pengujian berupa serbuk hablum berwarna putih kecoklatan, agak higrokopis, rasa pahit, dan tidak berbau. Nah, dari hasil literatur juga menunjukkan bahwa hablum putih berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Nah, hasil pengujian ini juga secara umumnya sesuai dengan literatur yang ada di Farmakope dan tidak ada penyimpangan secara signifikan gitu. Untuk jarak leburnya itu sendiri untuk hasil pengujian ada di angka 150 derajat Celcius sampai 151 derajat Celcius. Kemudian untuk di literatur ini menunjukkan di angka 149 sampai 153. Nah, dari hasil angka pengujian ini masih masuk ke dalam kentang literatur yang ada di Farmakope. Sehingga keterangannya itu sampel itu murni. Untuk uji kelarutannya, hasil pengujian ini tuh larut dalam air dan ektat. Nah, prediksi gugus fungsinya yaitu adanya gugus fungsi OH dan juga amida. Setelah itu, untuk reaksi kimianya, yaitu ada di hasil pengujian ini tuh positif uji FeOH2, kemudian reduksi menjadi anion, uji kromat, uji adisi brom, dan Bayer. Nah, untuk prediksi gugus fungsinya, untuk positif FeOH2 itu diduga adanya gugus nitro. Kemudian untuk positif uji kromat ini itu diduga adanya gugus OH atau alkohol. Kemudian positif uji adisi brom dan Bayer diduga adanya ikatan rangkap alifatik. Setelah itu ada spektrum UV. Nah, berikut ini adalah gambar spektrum UV dari hasil pengujian berupa mendapatkan diperoleh nilai lambda maksimumnya itu ada 278, di angka 278. Kemudian untuk di literatur juga sama, yaitu di angka 278. Berikutnya kita akan menghitung nilai absorptivitasnya, yaitu diketahui lambda maksimumnya yaitu di 278. Kemudian dikarenakan di soal itu tidak terdapat nilai konsentrasi, kita bisa menggunakan nilai serapan spesifik, yaitu dengan rumus berikut ini. Dan diketahui untuk nilai serapan spesifiknya itu 297, kemudian MR-nya itu 323,13, sehingga kita mendapatkan
nilai dengan angka 9,6 kali 10 pangkat 3 liter molar per sentimeter. Kemudian untuk prediksi gugus fungsinya itu berdasarkan nilai absorptivitasnya berupa adanya benzen dan juga gugus nitro. Untuk di literatur itu sendiri, nilai absorptivitas molarnya itu untuk kloramfenikol itu sekitar 278 umumnya, atau di 9,0 sampai 9,7 kali 10 pangkat 3 molar per sentimeter. Selanjutnya ada pengamatan spektrum inframerah. Di sini terdapat gambar hasil pengujian spektrum inframerahnya. Kemudian yang sebelah sini itu adalah gambar dari literatur. Dari hasil pengujiannya, berikut tabel bilangan gelombang dan gugus fungsinya itu terlampir seperti ini. Setelah itu ada nilai MR-nya. Dari hasil pengujiannya itu berkisar di angka 323. Kemudian untuk dari literaturnya itu sendiri ada di angka 23,13. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dan juga literatur, senyawa dapat disimpulkan bahwa senyawa mengandung kloramfenikol. Untuk nomor selanjutnya, yaitu seorang peneliti sedang melakukan analisis struktur senyawa dari hasil isolasi bahan alam. Dan kita akan melakukan pengamatan data hasil pengujian, kemudian pengkajian literatur, dan juga kesimpulan. Untuk struktur kimianya bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Di sini gugus fungsi yang dimiliki itu ada alkohol atau H, dan juga ada benzen dan amida. Untuk golongan senyawanya ada analgesik antipiretik. Untuk pemeriksaan organoleptiknya, untuk hasil pengujian itu berupa serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak hidrokopis, rasa pahit dan tidak berbau. Untuk dari literaturnya, yaitu serbuk hablur berwarna putih, tidak berbau dan rasa sedikit pahit. Nah, dari keduanya itu, dari hasil hasil pengujian dan juga dari literatur itu, ternyata memiliki kesamaan. Untuk jarak leburnya itu sendiri dari hasil pengamatan itu berupa 170 derajat sampai 171 derajat Celcius. Kemudian dari literatur itu ada di angka 169 derajat sampai 172 derajat. Titik leburnya ini tuh masih dalam rentang literatur. Sehingga keterangannya itu murni. Kemudian ada uji kelarutan. Dari hasil pengujian ternyata larut dalam air dan juga ether. Dan diprediksi gugusnya itu berupa adanya gugus OH dan juga amida. Setelah itu ada reaksi kimia analisis gugus fungsi, yang dimana dari hasil pengamatan atau pengujian itu ternyata positif reaksi FeCl, kemudian positif uji perpasan NH3, dan uji asam hidroksamat, dan juga uji adisi brom dan Bayer. Nah, untuk literaturnya itu sendiri, untuk prediksi gugus fungsinya, ketika positif ECl diduga adanya fenol atau aromatik OH. Kemudian ketika positif pelepasan NH3, itu diprediksi adanya gugus amida. Untuk positif uji asam hidroksamat, ini diprediksi adanya gugus amida. Setelah itu, jika positif uji adisi brom dan Bayer, diprediksi adanya ikatan rangkap. Nah, berikut ini adalah spektrum UV-nya. Di sebelah sini ada gambar spektrum dari hasil pengujian, yang dimana lambda maksimumnya itu ada di angka 243,9. Kemudian untuk gambar yang sebelahnya ini adalah gambar dari literatur, yang dimana angkanya juga sama dari 243. Setelah itu hitung absorptivitas molarnya. Diketahui amaksnya itu 0,679, kemudian B-nya itu 1 cm. Setelah itu C-nya ada di 6 mikrogram per mili atau 0,006 gram per liter. Setelah itu ada BM-nya 151,16 gram per mol. Kemudian kita konversi ke molaritas dan didapat hasil berupa 3,969 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Kemudian kita hitung absorptivitas molarnya dan didapat angka berupa 1,71 kali 10 pangkat 4 liter molar per sentimeter. Kemudian untuk gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitasnya berupa cincin aromatik, gugus amina, dan juga gugus hidroksil. Nah, untuk nilai absorptivitas molarnya itu sendiri, kalau dari literatur itu bergantung pada pelarut yang digunakan. Kayak misalnya ini dari metanol gitu pelarutnya. Berada di kisaran 0,90 kali 10 pangkat 4 sampai dengan 1,0 kali 10 pangkat 4 molar per sentimeter. Atau sekitar 9.000 sampai 10.000. Nah, kalau dalam media asam atau data itu berkisar antara 0,44 kali 10 pangkat 4 sampai 0,6 kali 10 pangkat 4 liter molar per sentimeter, atau sekitar 4.400 sampai 6.000. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada spektrum inframerah. Kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Kemudian ini adalah tabel bilangan gelombang dan juga gugus fungsi, yang dimana bilangan 3.326 dan 3.162 itu intensitasnya kuat, lebar, dugaannya ada terikat hidrogen. Kemudian di 3.030 sampai 2.800 itu intensitasnya sedang, dugaan gugusnya itu ada aromatik dan alifatik. Kemudian ada 1.654, intensitasnya sangat kuat, dengan dugaan gugus karbonil amida. Kemudian di 1.600 sampai 1.500 itu intensitasnya kuat, dan dugaan gugusnya itu cincin aromatik, serta di angka 1.400
1441 itu intensitasnya sedang, dan dugaan gugusnya itu metil atau metilen. Kemudian di 1258 intensitasnya kuat, dugaan gugusnya itu amida atau fenol. Serta di bilangan 839 intensitasnya kuat, dugaan gugusnya itu ada aromatik atau substansi para. MR-nya itu sendiri dari hasil pengamatan itu ada di 151, dan kemudian untuk di literatur itu ada di 151,16. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, diduga senyawa memiliki gugus alkohol, amida, dan juga cincin benzen. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.